Kemudian nikmat selanjutnya, nikmat kita hidup di bumi Kecamatan Batur niki, khususnya di Bujang Sari juga nikmat luar biasa. Kegiatan keislaman hidup kayak tadi kita dapat cerita di sini di Al Hasbi ini ada barbeque, berbahagia bersama Al-Quran, kemudian ada apa lagi? Darul Ilmi. Iya, Darul Ilmi. Itu kan luar biasa. Sementara kami sampai detik ini loh, saya berarti sudah hampir setahun saya ngomong di sini. Teng Sumber pengen gawe dereng dedus jenis itu, masya Allah. Ini tengriki malah itu sing kadang ini di mana gitu, sing bikin sampai detik ini kami belum bisa itu loh. Pada maghrib ada kegiatan anak-anak itu, masya Allah, itu kesyukuran luar biasa. Alhamdulillah di sini hidup. Muridnya tadi ada yang dari Buntu, ada yang dari desa lain, 80-an sekitar, luar biasa nih, kesyukuran luar biasa. Kemudian nikmat lain lagi dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Perkataan ini juga dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Dan ini masuk ke bab materi yang diberikan kepada saya. Laisa syai'un aqarru lil ainil mu'min min ayyara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wajal. Kata baginda, kata para ulama yang dikatakan di sini adalah Imam Hasan Al Basri mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin ketika melihat istrinya dan keturunannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, deleng bojone, deleng anake taat beriman sama Allah, taat luar biasa. Itu merupakan nikmat, kata para ulama, nikmat yang luar biasa sekali. Dan ini masuk ke bagian materi yang diberikan kepada saya, Save Your Children, selamatkan. Ini jadi materi parenting itu materi yang sangat berat, materi yang sangat berat sekali bagi saya, terutama ini berat sekali. Karena kenapa? Mungkin jenengan yang sepuh-sepuh ini mungkin sudah berhasil dalam mendidikan, adalah kami itu loh, tasih kerucil, tasih bocil, masih banyak PR yang harus kami lakukan. Tapi sementara jenengan yang sudah mungkin sudah melihat hasilnya itu loh. Dan saya pun sendiri sudah melihat itu loh. Ada dengan mata kepala saya sendiri, ada orang di daerah kita yang dia itu hanya mungkin SD mboten lulus. Dia punya 4 orang anak nih, 4 orang anaknya itu hanya diluluskan SD. Hanya diluluskan SD anaknya. Tapi beliaunya mbah ini yang gaweane tani ya guru kados niku tok, tapi masa 4 orang anaknya ini, masya Allah, setiap sholat 5 waktu nggak pernah tinggal tuh di masjid. Padahal anaknya hanya lulusan SD jenuh. Salah satu yang bareng dengan saya itu lulusan SD. Anak atau kemudian putu-putunya ada yang sekarang sekolah di Yaman 3 orang. Ini kan luar biasa saya bilang. Itu apa rahasianya itu loh, yang kadang makanya mungkin kita segudang teori kita punya nih, teori-teori bab pendidikan, cara mendidik anak dan lain sebagainya kita punya, tapi mungkin panjenengan sedaya niki lebih ahli, karena saya sudah lah nyung lah kowe dongeng tok nyung anake wis dedika wis soleh, kemudian manfaat, nah kan istimewa. Dan itu intinya kan itu, duwe anak soleh, manfaat geliane. Manfaat kan banyak contoh bisa yang lain. Makanya ini materi berat bagi kami, tapi insya Allah ini akan kami sampaikan. Yang kami ambil pertama dari kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Kemudian yang kedua kitabnya Ya Bunaya, ini bukan promosi tapi ini buku-buku menarik. Bukunya Ustaz Salim Afillah, judulnya Ya Bunaya, wahai anakku. Ini bukunya menarik. Terkait karena kami di sekolahan ngelola di 3 lembaga pendidikan, ini sering sekali kita didapati banyak permasalahan yang terkait dengan anak-anak kita itu loh. Dan ini harusnya juga dijelaskan kepada orang-orang tua. Kadang kalau anaknya bermasalah mesti alah pantas baik sekolah benang kana iki yang kana mesti akhirnya itu. Sing disalahna sekolahane iki lho sing malah kan. Iya. Kan gitu. Lah ke sekolah nang disi dong sekolah nang kana kan. Lah atus niku malah sumbernya metu niki.
keceplosan jane. Kula ajane Pak Abadi pengen ngomong nggo bahasa sing Indonesia sing apik tapi kan mesti keceplosan jen. Astagfirullahaladzim. Ngapunten nggih. Lah malah orang hilang sih pengen ini jen. Ya ini ciri khas ciri khas itu. Terus lantas kan kita cari sebenarnya. Nah seandainya ada anak bermasalah nih, ada anaknya ini bermasalah, sebenarnya masalahnya itu di mana tuh loh? Masalahnya itu di mana? Kita kan nanya di sekolahan ustadz dan ustadzahnya, bapak gurunya, nggak bisa untuk 100% nyalakan sekolah juga nggak bisa, karena ternyata itu ada sebab-sebab lain yang mana ini dikatakan oleh seorang ulama besar, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud itu mengatakan ada penyebab kenapa anak kita jadi bermasalah, anak-anak kita jadi rusak, baik itu yang kecil maupun sudah dewasanya. Itu kenapa sebabnya? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan ulama nggak mungkin ngomong asal-asalan, nggak mungkin. Al ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Ya memang bisa salah, bisa benar, tapi beliau itu kan luar biasa. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di kitabnya Tuhfatul Maulud, beliau mengatakan, wa kam mimman asqa waladahu wa qillata kabidihi fid dunya wal akhirah wa fil data kabidihi fid dunya wal akhirah. Betapa banyak orang yang menyengsarakan anaknya, buah hatinya di dunia dan di akhirat. Jadi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan akeh wong sing nyengsarakan anake baik nang dunia maupun di akhirat. Itu karena kenapa? Beliau mengatakan bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi lahu ala syahawatihi. Karena ia tidak memperhatikannya, tidak didik. Kemudian wa i'anatihi lahu ala syahawatihi. Nih, poin pentingnya nih. Dan memfasilitasi syahwatnya, syahwat bocah, keinginan bocah difasilitasi. Wa yas'umu annahu yukrimuhu wa qad ahana. Dia mengira telah memuliakannya, menyayanginya, padahal dia telah merendahkannya. Wa annahu yarhamuhu wa qad dhalamah. Dia mengira telah menyayanginya, padahal ia telah mendoliminya. Wa idza uqtubirat al-fasada fil auladi, dan jika Anda amati kerusakan pada anak, ra'aita ammatahu min kibali aba. Kata Imam, penyebab utamanya adalah bapak-bapake, bukan jebulane sing gawe budole bocah. Ternyata nek kata para ulama itu bapake. Bapaknya bisa jadi bapak dan emboke, jadi tidak disebutkan sekolahan ini ku. Jadi jangan salah, baru sekolah anak SMP soleh saja, soleha saja, atau sekolah dimanapun. Tapi siapa yang menyebab kerusakannya? Kata Imam Ibnu Qayyim, bapaknya. Karena kenapa? Kembali ke atas, wa i'anatihi lahu ala syahawati, memfasilitasi syahwat keinginannya. Umur 2 tahun, 3 tahun, jenengan mungkin sekarang bisa saksikan itu. Pak, ke wong si doloh tuh kena HP, nyong tuku HP. Nurani ngono, akhirnya walaiza, gue tuku sing kayak apa, jal kayak apa, beres. Hidrolik apa Android. Akhirnya dibelikan lah, isanya tuh kan HP. Umur 3 tahun dulu, saat ini jenengan lihat kan cacah alit-alit dulu. Malahan kadang kita tuh orang tua bangga gitu, bangga orang gur bangga lagi, ini sudah bangga. Nek bangga sih mbak bangga. Jalo anaknya ini sebenarnya banget, set, keliwir, buka YouTube apa canggih, lu anak gue bisa orang, ya Allah, lah itu nggak mudeng sebenarnya yang dia buka apa tuh lo, canggih, anak lebih pinter. Anak ada baru kelas SD, mai, tuh kan udah, sing kae, iya beres, berpanen lo, tenang bae, aja menengah Honda, motor tak tukokna Honda. Lah ini ternyata itu, padahal si anak itu belum wayahe. Lah kenapa belum wayahe?
Ini Allah sendiri sudah berfirman dalam Al-Quran, kalau ada sesuatu, ini para ulama menjelaskan, jika ada kerusakan pada anak atau kenakalan remaja pada anak, itu mesti ada yang nggak beres, ada larangan-larangan Allah yang dilanggar. Ternyata itu juga termaktub di Al-Quran. Allah sendiri sudah berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Surat An-Nisa ayat 5 sampai 6 itu ada, itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah sendiri sampun ngendika dalam Al-Qur'an, dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta. Tuh. Belum sempurna sufaha, belum sempurna akalnya itu harta jangan dikasih dulu tuh loh. Allah sendiri sudah beriman. Kemudian dijelaskan para ulama, menurut Ibnu Abbas, siapa yang dinamakan sufaha itu adalah anak-anakmu dan wanita-wanitamu. Anak-anakmu tuh loh, sing belum cukup umur sudah dikasih harta tuh loh. Lah kan HP kan beda, harta carungnya beda lah. Nah, harta, motor harta, tapi belum wayahe wis dinei. Wah, sudah itu jen. Dan banyak kita sering ngobrol sama teman-teman. Baru tadi siang kami juga konsultasi ke psikolog nih terkait dengan beberapa kasus di sekolah-sekolah kita, anak-anak yang harusnya ini belum saatnya tuh loh. Ngomongnya sing mboten-mboten. Jadi sedang cerita ke temennya, cerita bab ranjang itu kan yang itu dapat dari mana tuh loh. Gitu ternyata nang YouTube nang YouTube ana. Lah itu orang tua nggak mudeng tuh loh. Orang tua ada ngasih nyase HP perana dolanan. Nah itu dolanan lah bocah nek jenengan ngetik apa tek teng Google apa teng YouTube, keluarnya apa itu sudah keluar itu. Orang tua yang memfasilitasi syahwat anak-anaknya. Lah pakai balan jenengan anaknya ngera dolan HP, anak kula mboten. HP mboten, jadi mboten kenal HP. Dereng maksudnya dereng. Lah apa nggak boleh nanti kenal HP? Ini nggak mungkin. Lo jam saya itu sudah mungkin ada iya. Makanya zaman saya ini nggak mungkin anak-anak kita nggak kenal HP, itu nggak mungkin jadi. Lah terus bagaimana caranya? Ini kan sekarang banyak ini. Pak saya keprigil anaknya nyongosanggal banget ke durusi HP nantok. Wah mendina. Kapan libur? Misalnya sekolah libur, ya wes tutup HP. Di mana ada rumah yang ada wifi-nya, disitulah tempat nongkrong anak-anak. Mabar dolanan. Ya kalau ya hanya sekedar dolanan nggak masalah. Tapi kalau yang dia akhirnya misalnya download film sing boten-boten, download film saru, sakit mau itu paling gampang, tik ngetik apa keluar itu. Download film saru, kemudian dia seperti senyum di apik no, nonton bareng itu apa enggak, itu enggak apa dosa jariah nggih panjenengan. Wong tua sing memfasilitasi kan akhirnya dosa jariah. Lah bocah kuwi saya apik di-share mrene, di-share merana, akhirnya banyak teman-temannya sekelompok dapat itu, kemudian di-share di Facebook wong satu sing nonton nih kancane atau di Instagram temennya sudah 1.000 orang yang nonton, wolo dosane numpuk. Nah jenengan orang ngerti-ngerti nang raka wulo ki ndak kanyung ngapa-ngapa ora kajen nak malah ketemplekan dosa yang kene sih keprigi kuwi ceritane. Lah itu tadi kata ulama wa i'anatihi lahu ala syahawatih, disebabkan karena memfasilitasi syahwat keinginannya. Kita baca ini beberapa artikel-artikel terkait dengan dampak negatif penggunaan gadget nih, penggunaan HP niku aslinya dari WHO sendiri, dari aturan WHO nih, aturan dunia untuk anak dari 0 sampai 2 tahun itu belum boleh sama sekali untuk main HP itu, belum boleh karena dia harusnya itu dekat dengan orang tuanya itu loh, karena terkanya perkembangannya itu ini pengaruhnya luar biasa. Nek bocah biasa turun HP, nek sampun kecanduan itu akhirnya mudah marah, gampang emosi gitu.